Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Nah, hari ini barusan aja sih kedatangan tamu yang gue maksud gitu kan. Yang saya maksud tadi sekitar dari jam 5-an sih, dari jam 5-an sampai maghrib tadi. Terus akhirnya karena dia seorang ustadz, begitu udah nggak maghrib ya udah dia pamit pulang gitu kan. Pas sholat maghrib lah. Jadi awalnya ceritanya begini, ini kan toko nih, saya dapat operan alih dari namanya Mang Tatang gitu, yang nominalnya sekian totalnya, tapi saya angsur per bulannya sekian gitu kan, yang lunasnya tuh sampai bulan Desember kemarin insya Allah lunas gitu kan. Beberapa bulan kemarin alhamdulillah saya pembayaran tidak ada kendala. Nah, yang jadi soal pada saat dari awal saya buka toko nih, ada namanya Pak Ustadz yang tadi saya bilang, itu datang kemari mengenalkan diri sama saya, menanyakan sama saya, Mas Dimas, tokonya ini dibayar sama Mas Dimas ke Mang Tatang? Iya. Berapa nominalnya? Saya rahasiakan. Terus lunas? Saya bilang enggak dong, karena saya cicil gitu kan. Oh gini Mas Dimas, kebetulan sekali Mang Tatang itu punya hutang sama saya, kata Pak Ustadz. Oh begitu Pak Ustadz. Berapa Pak Ustadz? 3.500.000 katanya. Oh itu urusan Pak Ustadz sama Mang Tatang. Betul dong, saya bilang begitu kan. Nah, kemudian enggak, Mas Dimas harus bantu saya. Itu duit kasih aja ke saya. Nanti bilang ke Mang Tatang itu diambil sama Pak Ustadz. Tuh ini namanya main hakim sendiri. Itu yang saya nggak mau. Gitu. Saya bilang sama Pak Ustadz, saya nggak mau main hakim sendiri. Pak Ustadz, sebelum kita melakukan itu, sebaiknya Pak Ustadz tanya dulu sama orang lain. Bertanya sama orang yang paham. Saya bilang begitu. Nah, tadi tuh yang barusan saya bilang nih, jam 5 dia datang ke sini. Dia ngobrol sama saya. Masing-masing melanjutkan yang kemarin. Saya sudah tanya-tanya katanya. Tanya-tanya sama polisi, dia bawa-bawa polisi, dia bawa-bawa disub. Katanya mendukung dia, mendukung pernyataan dia. Oh itu haknya Pak Ustadz katanya. Di sini saya kok nggak percaya ya, nggak percaya saya. Masa seorang uh, berpendidikan kepolisian sama berpendidikan disub ya, yang punya mindset paham hukum, masa mendukung masa mendukung uh, pola pikirnya Pak Ustadz yang demikian, yang main hakim sendiri, yang membelokkan tanggung jawab gitu. Saya nggak percaya, karena ini sebenarnya logikanya standar. Tanggung jawab saya hanya kepada Mang Tatang, tidak ada tanggung jawab sedikit pun kepada Pak Ustadz. Tanggung jawab Pak Ustadz, urusan Pak Ustadz hanya kepada Mang Tatang, tidak ada urusan kepada saya. Sebenarnya polanya sederhana itu gitu. Nah, di sini tadi saya berdebat sama dia nih, sampai saya bilang, karena saya saking gak percaya nih dalam hati nih. Tapi kan saya nggak sekonyong-konyong bilang, wah saya nggak percaya sama Pak Ustadz, masa polisi ngomong begitu. Saya kan nggak ngomong begitu sama Pak Ustadz. Jadi saya bilang, Pak Ustadz, ini supaya Pak Ustadznya jiper ya, bawa aja polisinya sama disubnya kemari. Nah, biar ngerti dianya tuh. Katanya juga, yang kedua nih, katanya dia udah telepon sama si tetehnya, istrinya Mang Tatang. Katanya ya udah kasih aja ke apa, ambil aja katanya. Jadi duitnya kasih ya, saya kasih aja ke Pak Ustadz, suruh diambil aja kata tetehnya si si istrinya Mang Tatang. Dua hal itu saya nggak percaya.
Ya udah, saya bilang nanti saya konfirmasi dulu ke Teteh atau ke Mang Tatang, bener nggak dia ngomong kayak begitu, gitu kan. Jadi dua hal ini saya nggak percaya. Saya bilang yang pertama bahwa dia disup sama polisi di sini, yang kedua saya bilang nanti saya konfirmasi lagi, biar dia ngeri, biar dia tahu urusannya sampai di mana. Nggak bisa main tipu-tipu begini, main buka masalah dari sebelah pihak, nggak bisa, harus kedua belah pihak biar jelas bos. Apalagi kalau nanti terbukti dia ngebohongin saya, oh saya habisin ya saya nggak mau tolongin, saya nggak mau kenal lagi, udah gitu ya kan, nggak mau kenal lagi, nggak mau apa, nggak ada urusan lagi. Pak Ustadz bos, malu, ini nama besar, harusnya nggak begitu ya, mudah-mudahan nggak begitu ya. Nah dari semua itu, ini cuplikan obrolan saya sama Pak Ustadz. Ya juga. Tahu deh apa sih? Itu kalau ditanya pasti ya udah atas bapaknya, itu urusan bapaknya gitu, dan dia udah tahu. Enggak, Pak. Kalau Pak Ustadz bilang gitu ya saya konfirmasi ulang. Saya mah pasti bayar, cuman Iya. kan mesti kemana bayarnya, nanti matiin. Matinya. Apa? Gerimis. Gak apa-apa lah, ada jas hujan. Iya. Sana deh. Kamu lagi gak enak badan juga, lihat badannya merah-merah gini. Sana. Nggak boleh kena angin. Karena Iya. istri udah ngomong juga kemarin WA mas, kayak gitu. Ada aku nanya sama yang RW yang tahu hukum lah gini. Sebenarnya itu udah kembali ke Sebenarnya gini, Mas. masnya gitu kan. Bukan tergantung sayanya, justru sayanya yang diseret-seret, karena tanggung jawab saya harusnya kan ke sana tapi diseret ke sini gitu loh, harusnya ke kanan tapi diseret ke kiri gitu loh. Nah jadi bukan bukan tergantung sayanya, tergantung si Mang Tatangnya. Kalau Mang Tatangnya bilang kasih ya pasti saya kasih ke Pak Ustadz. Kalau dia bilang nggak kasih, saya bingung. Nggak juga meringankan beban dia di akhirat juga. Iya, kalau meringankan beban dia di akhirat, saya kan nggak tahu nih urusan Pak Ustadz sama dia awalnya bagaimana begitu, sampai dia apa nggak mau balas itunya Pak Ustadz gitu kan. Iya, saking menghindarnya pengen nggak ditagih gitu ya, aja. Ya itu kan asumsi standarnya, cuman kan nggak ngerti kenapanya. Nah terus bukan tergantung sayanya, saya mah udah pasti bayar, udah pasti tepatin janji, karena kalau Pak Ustadz belum pernah urusan sama saya. Kalau Mang Tatang dan tetangga saya udah tahu bagaimana saya, makanya mereka percaya sama saya. Jadi di sini bukan karena sayanya yang nggak bayar atau sayanya mau yang kemana, cuman di sini tergantung Mang Tatangnya menyerahkan uang ini kemana. Kalau di sini dia mau tarik uangnya ya saya bayar ke dia, cuman kalau dia bilang bayar ke Pak Ustadz untuk ngelepas bebannya dia juga, ya itu juga bagus juga gitu Pak Ustadz. Jadi di sininya sayanya kesana baik, kesini juga baik gitu Pak Ustadz, ya nggak? Ya dong. Dan takutnya ngomong udah nggak usah serahin saya semua, wah itu yang mungkin. Nah kalau dia bilang begitu, ya itu bukan tanggung jawab saya, itu urusan Pak Ustadz sama dia. Itu berarti dia siap beresiko sama Pak Ustadz begitu. Iya, satu resikonya nggak bakal balik, itu hilang. Dia siap ambil resiko sama Pak Ustadz, dia siap perang sama Pak Ustadz, bukan saya yang diseret ke sana atau ke sini. Itu yang saya nggak mau loh Pak Ustadz. Makanya aku pengen jujur ditahan-tahan aja. Kalau ada orang yang kesini baru tak omongin. Saya sampai mikirin,
sampai tanya teman saya yang di tanya teman saya yang di Jogja, bagaimana gitu ya. Solusinya sebenarnya kalau dibilang tanggung jawab itu yang tadi saya jelasin, sebenarnya mah saya dipaksa dari sini pun tapi saya tetap bayar ke sono, nggak ada hukumnya ke saya gitu loh. Percaya nggak di sini itu nggak ada yang bisa menuntut saya untuk saya sampai didenda atau apalagi di penjara. Iya, maksudnya gini, kalau kita ngomong jangan bilang ini hal kecil atau hal sampai kita sudah besar baru bisa bilang ini ke ranah hukum. Enggak, ini mulai dari kecil aja dulu. Yang kayak gini nih nggak akan bisa saya tuh. Saya perusahaan Indomaret, masnya perusahaan Indofood, terus tiba-tiba saya punya utang sama negara. Indofood maunya negara uangnya ditarik dari saya yang Indomaret, nggak bisa begitu. Ini kita mulai dari hal yang kecil dulu, antara Mas Aldi, Mas Dimas dan Mas Tatang ini. Gitu. Sebenarnya kalau kata Pak ini itu sebenarnya ya kembali ke sampean juga keduanya. Kata dia kan udah ada omongan dari awal. Kalau nih, cuma sampean nggak tahu. Pak Ustadz iya. Gini Pak Ustadz, seresiko-resikonya nih, ini seresiko-resikonya saya saya bayar ke Pak Ustadz, terus dari sana saya diteror, Pak Ustadz bisa apa? Teror segi apa nih? Mas tuh dibayar ke Pak Ustadz, kan saya bilang Pak Ustadz jangan. Tidak, kamu nelpon. Pak Mang Tatang, Ustadz Aldi siap tanggung jawab. Udah dong. Saya bilang ke Pak Ustadz Aldi, saya diteror nih, wah saya dikatain anjing bangsa segala macam. Ya umpama nih, apa yang bisa buat Pak Ustadz? Paling udah diemin aja. Nah, insyaallah dia udah ngerti kok. Apa sayang? Apa sayang? Atit. Lagi manja. Enggak, ini kita ambil baiknya Pak Ustadz. Enggak, sebenarnya kalau kita ngomong bertiga sih lebih ketemu ini. Iya. Kalau ngomong bertiga lebih ketemu, lebih kekeluargaan. Satu dia ngilang. Iya, resikonya satu dia ngilang. Apa sayang sih? Hati jatuh emang. Oh, di sini dah. Oh, ini. Ini. Tak telepon, nggak aktif. Cuma ngomongnya terserah bapaknya ini. Iya. Salah telepon lagi deh. Kalau pakai nomor lain diangkat. Nanti saya konfirmasi ya Pak Ustadz ya. Saya konfirmasi. Iya, sebentar. Saya konfirmasi ke Mang Tatangnya. Oke. Gimana? Maksudnya kalau ditelepon sekarang tinggal ngomong gitu. Iya, kalau telepon sekarang biar enak gitu. Jadi enggak. Tadi juga nggak diangkat sama dia. Gak apa-apa. Pak Ustadz percaya aja sama saya nggak akan. Tenang aja. Nggak akan nggak jujur. Nomor satu tuh kunci hidup saya jujur. Makanya saya dipercaya di mana-mana itu. Bukan saya mau macam-macam. Saya bayar. Mana sih deh? Nenek. Ya itu bahasa istrinya, ya itu serah bapaknya udah bayar aja kan ya. Ini kayak gitu. Itu urusan bapaknya. Kemarin yang di ngomong gimana Bang? Cuma saya WA dibaca doang. Iya. Dibalas. Kemarin yang terakhir dibaca sama istrinya yang dibales, yaitu yang saya udah bilangin ke Pak Ustadz. Iya. Udah bilang apa? Itu urusan bapaknya kan? Iya, urusan bapaknya. Gitu katanya. Iya. Maksud saya itu minta keputusan. Nih duitnya tak ambil, yang tak terima gitu loh. Kan dipanci-panci gitu kan biar orangnya mikir maksud gitu loh. Kemarin tak telepon kayak gitu, ya. Terserah bapaknya, udah ambil aja gimana, paling jelas.
WA, telepon lain diangkat. Iya. Setelah itu halo, kenal kan suaranya? Lah, Iya. istrinya. Nomor dia nggak aktif, kalau aktif mending aku bisa ngomong. Ya jelas itu, biar nggak satu berprasangka jelek juga, biar nggak timbul dosa juga. Enggak. Maksud saya gini loh, saya kan biar nggak ada beban juga. Kalau mau bayar enggak aku gitu aja. Iya. Kalau dari dia, Maksud saya kan tadi Pak Eko bilang gitu, gini aja Tat. Ya. Habis itu ya, mau main kekerasan, enggak usah Pak. nggak apa-apa kalau main kekerasan juga, apalagi polisi. Ya enggak. Enggak, Iya. apalagi mau nyeret-nyeret saya nggak ada urusannya gitu. Enggak, biar tahu aja kalau polisi mau main keras-keras gitu, nggak usah sok-sokan. Urusan sama saya kan apa? Urusan saya kan sama Mang Tatang. Nanti saya bakalan keras juga. Maksudnya gitu loh, Gitu. kata dia. Masalah kata apa mau dicari? Nah, kalau itu ke sana. Makanya aku bilang enggak usah Pak. Gitu. Ya kalau mau nyeret-nyeret saya, Itu urusannya polisi. iya. Juga ribet dengerin. Enggak, kalau dari kemarin kan karena sering ngobrol sama saya juga tak tanya-tanya gitu. Ya sebenarnya sih kalau itu kembali ke sampean doang bilang gitu. Enggak, kan ini kan permasalahannya saya sama dia Pak. Iya, karena statusnya itu diambil dari ijab yang pertama. Karena dia mau bayar, karena dia yang pihak kedua itu nggak tahu, gitu kan. Karena pas saya nggak tahu laku enggaknya itu, aku nanya sama beliau, ini udah diambil alih ya? Iya, soalnya perjanjiannya dari awal kalau laku ini mau dibayar semua gitu kan. Masalahnya Allah masih kasih kesempatan. Ada masih 4 ya. Iya. Coba ngomong jeleknya. Kalau dikasih ke sana, udah buat apa? Enggak usah tadi. Bilang gitu. Nah, sampai aku nanya sama yang punya kontrakan sahabat kemarin. Nah, sahabat kan kontrakan 1.200.000 kalau nggak salah. Tapi gini loh Mas. Saya ngeliatnya nih ya. Mang Tatang ke tetangga kita di sini juga ada nih 20 atau 25 juta gitu cicilan. Dan oh iya, aku dengar masalah itu kan kalau nggak salah enggak duit. iya buat ono. Saya nggak tahu dah. Iya, soalnya itu kan dia sebelum balik itu, sebelum pindah ke sono, sebelum ada huru hara, dia minjem modal kan ngajuin ke BRI. Saya kan nggak berani, gede-gedenya ke saya aja lihat. Berapa sih, 20 apa 25 berarti? Mana? Berarti angkanya itu 20 atau 25? Yang mana? Enggak, tadi saya bilang punya utang sama Cipira itu 20 atau 25. Kurang tahu Mas, kalau aku itunya cuma punya utang aja gede kata dia. Gede, 20 berarti kalah ya? Ke saya itu kan kemarin itu hampir kisaran 8. Oh. Karena kan itu aja dibayar, maksud saya gitu. Itu aja dilunasin. Terus itu sebelum dia dari sini loh. Iya. Sebelum dia pergi dari sini, dia tanggung jawab dulu ke sana, dia tanggung jawab lagi. Iya, masa saya yang 3,5 enggak? Iya, maksud saya gitu. Aneh. Kok yang gede-gede dilunasin, kok Pak yang kecil begini? Enggak gitu maksud saya. Iya, aneh. Sekarang gini aja sama sales tuh, si Joko 8. Iya kan? Enggak, 1,5. Terus baru dikasih. Atau memang kondisinya memang lagi kalau punya duit kali. Kalau bilang kondisi gitu, nanya-nanya enggak juga Mas. Karena kan ada temen yang akrab di kontrakan kosannya dia. Dia itu warung bapaknya gede. Dia juga buka warung kue gede. Tak lihat statusnya, gambarnya emang gede. Nih kayak gini nih, Pak Ustadz ngeliat saya warung gede ya kan, punya kontrakan di samping tetangga, ngeliatnya saya gitu. Dompet saya belum tentu gitu Mas. Ya enggak, ini kan kita kan curhat dia ke kita. Kita kan pernah tahu. Iya. Dia itu punya warisan kemarin kan kalau nggak salah laku 500 juta. Iya, dibagi 3. Hitung aja sampean sendiri. 100 ya 150-an lah. Iya, sisanya ya buat buka warung. Itu aja. Karena kita tahu. Jangan gitu. Kok hal kebaikan ke saya kok diundur-undur. Iya, jadi ada apa kok? Makanya yang gede lunas, yang kecil. Nah, ini kan
jadi bahan pertimbangan saya juga nih, kenapa Iya, gitu. maksudnya gini, biar kita nggak terlalu kesono-sono, jadi timbulnya dosa juga kan. Kita kan menduga-duga donah-donah kan dosanya, nggak boleh. Makanya kan biar nggak panjang lebar, maksud saya, tak ambil udah, bilang. Weh, kalau main tampil aja ya Contoh maksudnya biar urusannya sama saya urusan sama dia. Iya. Kan gitu. Nggak bisa kalau main ambil aja. Nggak bisa gitu mas. Saya nanti yang nggak terima. Orang saya kan urusannya sama dia. Gitu. Saya nggak mau dipaksa begitu mas. Maksud saya gitu loh mas. Kalau begitu berarti nggak ada kebaikan. Yang mau saya dari sana ada konfirmasi, saya kasih mas. Saya kasih tangan 2. Habis itu saya cium tangan, benar. maksud saya gitu loh mas. Gitu. Maksud tak ambil itu Ah. nanti kalau dia contoh nih, oh dia nggak terima, Hmm. gampang nanti minta ke saya mas, nanti tak kasih dah. Pengen tahu kayak omongnya kayak apa gitu. Itu aja aku. Bahkan kemana aku? Iya kan duit segitu aja. Iya, cuman kan Iya. gini loh mas, saya nih punya prinsip sama punya prinsip, punya tanggung jawab beda sama orang lain gitu. Iya, sampai aku kemarin kan nanya, kotong-kotong. Sama bekan bendaharanya di SUB Ah, mantan di era Pak Harto iya, masuk ke Pak iya. Megawati SBY. Ya sama kayak gitu juga ngomongnya. Bingung saya juga kadang. Dia bilang melotok udah terkenal di RW 6 lah, tahu dia. Pak Haji Saryono. Gini. Ya, udahlah, Pak. Nunggu sampai itu aja, kalau sampai masih ragu nunggu dia aja nggak apa lah. Berarti intinya saya poin banyak, nggak naik 1 orang 2 orang. Yang berpengalaman, yang bertital-tital lah intinya. Ini ada lagi yang saya heran, kalau Pak Ustadz yang tanya kok jawabannya begitu, kalau yang saya yang tanya kok jawabannya Tadi iya, ujungnya belaan sono mas ini Pak. Itu kerjasamanya kedua pihak kata dia. Bilang gitu, kerjasamanya kedua pihak. Gimana enaknya? enggak, saya sih kalau di sono jelas saya kasih ke sini, kalau di sini kalau di sono belum ada kejelasan ya saya Timbang-timbang dulu lah ya. enggak, saya tetap punya tanggung jawab ke sana. Saya bayar tepat waktu pun nggak ada yang bisa ngusik-ngusik saya, nggak ada yang bisa ganggu saya karena tanggung jawab saya hanya di sana. Tapi saya nggak begitu juga. Saya tetap cari jalan yang paling bagus mas. Benar. Itu prinsip saya. Kalau mas sudah punya urusan duit sama saya, nanti mas baru ngerti siapa saya. Saya bukan orang yang sekonyong-konyong terus tiba-tiba saya belain mas. Oke nih saya kasih mas. Terus nggak apa-apa urusan sono, saya nggak baik, orang saya udah nggak kenal ini, nggak kelihatan mata ini, nggak begitu mas. Nggak begitu. Prinsip saya nggak begitu. Kalau di sononya jelas, mas kasih ke saya aja. Saya sampein ke Pak Ustadz, ada jawaban dari sana seperti itu, kayak yang kemarin dibilang. Suruh kasih nanti urusan Pak Ustadz pasti tanggung jawab, kan begitu. Iya, terus. Semua yang ada di tulisan ini saya kasih tahu Pak Ustadz. Saya screenshot apa saya kirim ulang sih? Ya syukur-syukur kalau dikasih ke jangan aja dulu. Saya belum nemu cara yang paling tengah sih. Itu sih intinya. Cara yang tengah gini aja, enggak soalnya kemarin diminta. Ya kalau itu nanti sampai di sini aja. Jangan separuhnya dikasih alasan gitu aja. Biar ke sini mas, gitu loh. Tadi mau nanya lagi, kalau dikasih ke sono semua udah alamat kata dia. Jadi biar ditahan, biar dia gimana caranya, biar agak dipancing keluar, omongnya gimana, keputusannya. Syukur-syukur dia ketemu ngomong atau lihat telepon kayak dia. Sampai salesnya kesel mas sama dia. Jadi memancing ya. Iya kalau gitu. Apa? Kita kan ya satu, saya kadang-kadang cekcoknya kalau sama istri di rumah ya itu datang itu serius. Jadi kita ngeredam, saya tak tinggal tidur di masjid ya. Saya gitu. Gak ada gunanya cekcok masalah duit gitu kan. Iya. Kata dia ente bela-belain tuh, ya kan? Bilang gitu. Kayak gitu kan? Kata dia. Aku ya hindar gitu. Sampai aku kemarin tidur di masjid berapa hari? Minggu ya. Ya dari masing-masing bilang gitu-gitu kan. Aku tahan udah. Ya Allah kok gini banget ya.
aku bela-belain mati-matian nih orang kok gitu amat, ngomong kayak sedikit apa sekecap ya. Sampai aku ada rencana nih mau minjem duit ke ibu saya, mau tak kasih istri. Karena kalau ngambil di counter ketahuan, udah ada pembukuan susah. Biar enggak dikit-dikit ngumpul, itu lagi dibahas, itu lagi itu. Tahu sendiri sampean kalau cewek itu beda sama cowok gitu. Sampai aku kemarin tidur di masjid berapa hari? Minggu ya. Ya dari masing-masing bilang gitu-gitu kan. Aku tahan udah gitu. Ya Allah kok gini banget ya. Aku bela-belain mati-matian nih orang kok gitu amat, ngomong kayak sedikit apa sekecap ya. Sampai aku ada rencana nih mau minjem duit ke ibu saya, mau tak kasih istri. Karena kalau ngambil di counter ketahuan, udah ada pembukuan susah. Biar enggak dikit-dikit ngumpul, itu lagi dibahas, itu lagi itu. Tahu sendiri sampean kalau cewek itu beda sama cowok. Ya udah, nanti saya telepon kalau misalnya berhasil diangkat. Saya mau tanya juga dulu itu bagaimana harusnya nih uang dikemanain. Saya kasih penjelasan juga kalau uang diambil sama Mang Tatang. Nanti di sini Pak Ustadz merasa yang dirugikan. Jadi saya coba sentuh hatinya, sentuh kondisinya nih kayak apa, dibuka kondisinya kayak apa. Juga kalau saya gantung, nanti di sononya bingung, di sininya bingung, di sononya marah, di sininya marah, atau saya serahin semuanya ke Mang Tatang, Pak Ustadznya di sini yang marah sama saya begitu, atau ya nanti semuanya saya jelasin ke si Mang Tatang lah, supaya Mang Tatang nanti mungkin ada solusi terbaik gitu Mas. Kalau kalau udah gitu juga, kalau saya cuman lewat telepon WhatsApp Kurang pas. enggak, nanti mungkin saya akan mau ngerekam kali. Tapi pakai apa ya? Jadi sambil telepon sambil ngerekam. Jadi nanti itu bisa saya kasih bukti ke Pak Ustadz. Jadi saya nggak cuman ngomong nggak transparan, saya mau semuanya transparan. Seumpama kalau misalnya dia udah kasih aja ke ini, berarti dia Ada keniatan. Saya nggak tahu bagaimana maksudnya dia niatnya apa ke Pak Ustadz. Ya itu urusan Pak Ustadz sama dia, jangan seret-seret saya, maksud saya gitu Pak Ustadz. Kalau misalnya dia punya kebijakan yang lebih bagus, ya itu juga lebih baik. Saya di sini juga tenang, mungkin dia di sana juga tenang, Pak Ustadz di sini juga tenang, kan begitu. Jadi semuanya tenang. Kalau yang lebih tenang lagi ketika udah selesai masalahnya, udah kelar semua bertiga. Iya, kalau diserahin ke sono malah nggak tenang gitu. Itu kan menurut Pak Ustadz. Iya. Kondisinya kalau dibalik Pak Ustadz, ini kondisi kalau dibalik. Jalan. Tiba-tiba saya yang ke Pak Ustadz, saya minta tanggung jawab orang tersebut dari Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz itu putar balik itu. Pak Ustadz jangan dikasih dong, itu kan uang saya. Loh, saya nggak tahu kok Mas Dimas, urusan Mas Dimas sama dia kayak apa, kan begitu nantinya. Kalau hak lillahi ta'ala saya tetap tak bela. Saya pribadi. Oke, Mas. Kalau memang sekarang Mas jawabnya kayak gitu, ya udah oke. Kalau saya pribadi, satu ada di hukum kebaikan, keduanya apa ya? Biar nggak beban juga aja. Ya, kalau masalah hukum di kebaikan mungkin saya setuju Mas. Tapi kalau masalah hukum di yang tadi polisi sudah segala macam ikut campur. Kalau ikut campur enggak, karena kan ini kan nggak apa-apa itu dapat. Semua orang itu bawa ke sini Mas. Bu, agak pinggir Bu. Iya, voucher eksis kosong Ibu. Iya, kosong Ibu. Iya Ibu. Jadi sayanya nggak mau diseret-seret, apalagi dia sok-sok belain Pak Ustadz yang sebelah pihak, terus tiba-tiba nggak ngelihat saya yang di sini. Saya terombang-ambing juga loh. Kok saya jadi terombang-ambing gini? Kalau tadinya saya tenang-tenang aja, kok jadi saya terombang-ambing, kan saya nggak mau. Pak Tatang. Siapa namanya? Ya, nomornya. Nomor tuh mana sih nomor 08. Kalau ngeliat omongan yang siapa? Mas Trisno. Ya. Bisa kayak gitu semua.
Mas Ditanya Trisno kesini lagi. ngomong apa gitu. Saya tanya lagi, Iya, Bang, ente bener? Iya. Demi Allah Pak, demi Allah. Iya, gue mikir lagi salah Din. Saya nggak ngasut nggak. Bener, saya nggak ngasut. Bang, begini Bang maksud saya. Saya nggak mau dibilang ente teman saya Bang. Istri saya ngomong begitu, dia ngomong. Aku nggak pengen kamu di depan orang jadi malu katanya. Jadi aku ikut aja katanya. Gitu jatuhnya sebenarnya nggak boleh itu Mas, makanya saya berani orang yang bilang boleh kumpulin di sini semua nggak apa-apa. Pak Musan tahu nih nyali saya nih kayak apa nih, siapa nih Pak Musan? Kumpulin orang semua di sini yang bilang itu boleh. 88. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Gitu aja. Pak Ustaz. Nanti saya konfirmasi dulu Pak Ustaz. Pak Ustaz ya. Saya pengen baik Pak Ustaz. Saya pengen jaga hubungan baik sama Pak Ustaz. Saya pengen jaga hubungan baik sama Mang Iya, Ustaz. syukur-syukur kalau jangan dikasih, kalau minta ditahan aja mah. Iya, enggak itu kita main hakim sendiri kalau gitu namanya main hakim sendiri. Saya nggak mau. Saya nggak mau main hakim sendiri nanti. Iya Pak Ustaz. Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nggak mau main hakim sendiri. Saya rembukin bertiga. Iya biar enak gitu aja. Yang intinya saya, Pak Ustaz sama Mang Tatang. Iya gitu aja enak. Iya. Ya. Jangan sampai nanti berdua tuh, nah, gitu aja. Iya. Ya, Kok kita sama-sama jaga hubungan baik bertiga nih. Ya Pak Ustaz ya. Iya. Iya. Waalaikumsalam.